Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru. PPG Guru Tertentu tahap 1 dan tahap 2 masih bergabung bersama saya di channel Bu Rosti Hidayah. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah setia menemani channel saya dari channelnya kecil hingga sebesar sekarang. Terima kasih sekali. Dan semoga tambah besar nih Bapak Ibu Guru. Jadi kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang tugas-tugas modul 3 pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus, topik 1 keragaman peserta didik. Kita langsung saja ke materi nggih Bapak Ibu Guru, dan saya juga mengucapkan mohon maaf apabila ada komentar Bapak Ibu Guru yang tidak bisa saya balas satu persatu. Di dalam materi modul 3 tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus di topik 1 keragaman peserta didik. Di sini durasinya 3 hari nggih Bapak Ibu Guru. Jadi 3 hari dalam mempelajari keragaman peserta didik. Jadi Bapak Ibu Guru tidak perlu cepat-cepat dalam mengerjakan jurnal. Ini kan di tahap 1 itu dalam proses uji kinerja nggih Bapak Ibu Guru, di mana membuat modul ajar yang sesuai prinsip pengajaran, kemudian melakukan tag video pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar yang dibuat. Itu juga bagian dari UKPPG. Kemudian untuk tahap 2, ada yang sudah selesai nggih Bapak Ibu Guru dari jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Dalam waktu berapa hari sudah selesai, itu tetap menunggu jatahnya. Jatah untuk UKPPG yaitu dimulai dari tanggal kurang lebih pertengahan September nggih Bapak Ibu Guru itu baru bisa mendaftar. Dan itu pun biasanya tidak bisa langsung mendaftar seperti tahap 1 nggih Bapak Ibu Guru. Jadi kemarin pembukaan pendaftaran tahap 1 saja mundur berapa hari. Jadi kalau menurut saya, Bapak Ibu Guru yang sudah mengerjakan jurnal pembelajaran tahap 1 sampai 3 di PPG Guru Tertentu tahap 2 ini, Bapak Ibu Guru persiapan membuat modul ajar untuk uji kinerja yang nanti videonya diambil. Atau Bapak Ibu Guru juga bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Jadi jangan cuma dicentang hijau aja. Kita buka, tutup kayak gitu. Jadi tetap dikerjakan kemudian diupload pada drive masing-masing. Di keragaman peserta didik ini, capaian pembelajarannya yaitu setelah mempelajari topik ini, maka peserta didik mampu mengklasifikasikan keragaman peserta didik, mampu mengelola akomodasi yang layak, dan mampu mengintegrasikan akomodasi yang layak berdasarkan keragaman peserta didik dalam pembelajaran. Ini dimulai dari diri apa yang membuat keragaman peserta didik begitu menarik. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, selamat datang di topik yang pertama, yaitu keragaman peserta didik. Konsep keragaman peserta didik sangat penting untuk dipelajari dan dapat dipastikan bahwa semua peserta didik memiliki kekhasannya masing-masing. Sebelum membahas tentang esensi keragaman dalam kelas, kita akan melihat dulu keragaman yang ada di negara kita tercinta. Republik Indonesia. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, bahasa, agama, adat istiadat, geografis, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Berdasarkan data Sensus Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, Indonesia memiliki 1.340 suku bangsa. Setiap suku bangsa memiliki masing-masing ragam bahasa, budaya, kepercayaan, dan bahkan bentuk fisiknya. Jadi, apa ya definisi keragaman? Nanti Bapak Ibu Guru menyaksikan video keragaman peserta didik ya tentang sekolah hewan. Di sini ada memahami keragaman dan keunikan murid. Jadi nanti Bapak Ibu Guru melihat ini, kemudian nantinya setelah melihat atau mengikuti tayangan video sekolah hutan di atas, jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, apa kesimpulan yang dapat Bapak Ibu petik dari kondisi akhir bebek dan anjing-anjing pada rumput? Ini menurut pendapat saya nih Bapak Ibu Guru bisa
mencari jawaban atau alternatif lain. Jadi di sini bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan lebih baik dari instrukturnya. Tapi pada pelajaran terbang nilainya pas-pasan. Hasil ujian berlarinya pun dapat nilai buruk karena lamban. Sudah berlatih sangat keras sehingga selaputnya robek, tapi tetap gagal. Bebek ini sedih, tapi tidak ada yang peduli dengannya. Jadi sebenarnya bebek ini memiliki keahlian yang berenang, namun karena di sekolah hutan ini harus mempunyai keahlian yang banyak, sehingga bebek ini tidak fokus dalam berenangnya. Ketika di jam berenang, bebek ini malah selaputnya robek, sehingga di ujian berenangnya juga tidak lolos atau nilainya kecil. Padahal seharusnya bebek memiliki nilai yang besar di dalam berenang, seperti itu. Kemudian, pada anjing-anjing pada rumput memutuskan untuk tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing mengirim anak-anaknya ke musang sambil terus mengkritisi kurikulum hewan. Itu kesimpulan yang dapat saya petik dari bebek dan anjing-anjing pada rumput. Kemudian yang kedua, tuliskan pengalaman Bapak Ibu terkait keragaman peserta didik di kelas Bapak atau di kelas Ibu. Pengalaman saya terkait keragaman peserta didik di kelas saya adalah untuk mengetahui keragaman tersebut, nggih Bapak Ibu guru. Jadi saya membagikan asesmen diagnostik untuk mengetahui lebih dalam tentang karakteristik peserta didik yang beraneka ragam. Dengan keragaman peserta didik, saya mengajak peserta didik untuk menghargai perbedaan yang ada, kemudian mengajak peserta didik untuk diskusi bersama jika ada masalah, dan juga melaksanakan bimbingan konseling 1 hari 1 siswa. Kemudian di dalam asesmen diagnostik itu, saya membuat buku profiling tentang keragaman peserta didik atau karakteristik peserta didik tersebut. Di situ ada fotonya, kemudian kira-kira peserta didik tersebut memiliki gaya belajar yang seperti apa, latar belakang keluarga yang seperti apa, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu guru lakukan ketika menghadapi kelas yang beragam? Jawaban saya, yang saya lakukan ketika menghadapi kelas yang beragam adalah menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman bagi peserta didik sehingga pembelajaran lebih kondusif. Jadi kita tidak membeda-bedakan peserta didik ya Bapak Ibu guru dengan keragaman yang berbeda. Kemudian mengajak siswa untuk latihan empati dan menghargai perbedaan melalui kegiatan role playing atau simulasi untuk membantu peserta didik memahami perspektif orang lain. Kemudian pertanyaan yang keempat, bagaimana Bapak Ibu guru memastikan pengajaran yang dilakukan dapat mengakomodasi atau menyesuaikan keragaman peserta didik? Untuk memastikan pengajaran yang dilakukan dapat mengakomodasi atau menyesuaikan keragaman peserta didik melalui asesmen diagnostik atau asesmen awal untuk mengetahui karakteristik dan latar belakang peserta didik, kemudian dengan membuat buku profiling peserta didik sehingga pembelajaran yang saya lakukan sesuai dengan kebutuhan peserta didik, atau bisa juga dilakukan dengan menggunakan prinsip pengajaran TARL maupun budaya peserta didik seperti culturally responsive teaching. Kemudian yang keempat, bagaimana Bapak Ibu guru mendorong seluruh peserta didik dengan keragamannya untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Di sini untuk mendorong seluruh peserta didik dengan keragamannya untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran melalui asesmen diagnostik membantu menentukan metode pembelajaran yang beragam, menyediakan berbagai sumber belajar dan mendorong partisipasi aktif dan membangun lingkungan belajar yang kondusif. Sehingga nantinya ketika kita menerapkan pembelajaran tentunya tidak disamakan Bapak Ibu guru tidak ceramah terus. Supaya kita juga bisa mengambil pelajaran dari sekolah hewan. Seperti itu, kan tidak mungkin seorang monyet karena dia pandai memanjat, kan dia juga memiliki kekurangan dan lain sebagainya. Kemudian setelah menyadari mengenai keragaman peserta didik di dalam kelas merupakan sebuah keniscayaan, maka realitas tersebut perlu diperhitungkan dalam merancang dan mengimplementasikan program pembelajaran yang efektif dan inklusif.
Kemudian di tugas berikutnya, di sini ada ruang kolaborasi, di mana kita mendiskusikan pada guru-guru yang telah menyesuaikan pembelajaran, bagaimana ia melakukannya. Setelah memahami keragaman peserta didik dan jenis-jenis akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas, silahkan Anda lakukan analisis terhadap kelas yang Anda miliki. Kemudian lakukan tugas seperti berikut, yaitu menganalisis keragaman peserta didik dan akomodasi yang layak di kelas. Petunjuk yang pertama, lakukan analisis terhadap kelas yang Anda miliki, lalu tentukan keragaman peserta didik yang Anda temukan. Yang kedua, setelah itu lakukan diskusi dengan teman sejawat di sekolah untuk menentukan akomodasi yang layak pada peserta didik. Jadi berikut keragaman peserta didik di kelas 5 SD Negeri Kaliurang 2. Di tabel 1.1 tentang pemetaan kondisi keragaman peserta didik. Jadi, di kelas 5 saya itu siswanya adalah 7, di mana saya lihatnya dari gaya belajar dan tipe kecerdasan nggih Bapak Ibu guru. Di jenis keragaman peserta didik itu yang pertama ada verbal linguistik, akomodasi yang layak sesuai kebutuhan peserta didik. Itu bisa melalui diskusi kelompok atau pembuatan cerita dan mendongeng. Alasan menentukan akomodasi tersebut adalah karena peserta didik dengan verbal linguistik ini mahir berbahasa, baik bahasa tulis maupun bahasa lisan. Berikutnya, auditori, di mana akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran ceramah, rekaman suara, maupun podcast. Kenapa memilih akomodasi tersebut? Karena peserta didik tersebut lebih suka mendengar daripada membaca. Kemudian yang ketiga adalah kinestetik. Akomodasi yang layak yaitu pembelajarannya menggunakan aktivitas fisik seperti eksperimen dan proyek atau project based learning nggih Bapak Ibu guru. Di sini alasan menentukan akomodasi tersebut yaitu karena peserta didik memiliki kesadaran tubuh yang baik. Jadi anak ini aktif. Kemudian yang keempat, logis matematis, di mana pembelajarannya menggunakan problem solving. Karena peserta didik dalam berpikirnya melibatkan penalaran logis dan pemecahan masalah dan operasi matematika. Ini adalah keragaman peserta didik di kelas 5 SD Negeri Kaliurang 2. Di sini untuk melengkapi tabel pemetaan kondisi keragaman peserta didik di atas, Bapak Ibu guru dapat mendiskusikan dengan rekan sejawat bila mengalami kesulitan dan jadikan bahan ini untuk berdiskusi dengan rekan sejawat Bapak Ibu di sekolah yang lebih paham terkait konten ini. Kemudian berikutnya yaitu tugas yang ketiga. Demonstrasi kontekstual. Jadi, apa pentingnya akomodasi keragaman? Di dalam kelas, Bapak Ibu guru akan menjumpai bahwa ada peserta didik yang berprestasi di dunia seni. Ada yang senang mengeksplorasi alam, ada peserta didik yang mengalami kemajuan pesat serta akademik dan sebagainya. Nggih, Bapak Ibu guru. Kemudian, demonstrasikan pemahaman Bapak Ibu guru setelah mempelajari keragaman peserta didik dengan memberikan centang pada jawaban yang sesuai dengan implementasi Bapak Ibu. Yang pertama, yaitu apakah Bapak Ibu guru telah dapat mengidentifikasi perbedaan gaya belajar di antara peserta didik? Jawabannya, ya, kita centang. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu guru menyediakan bahan ajar yang mencerminkan keragaman dan latar belakang peserta didik? Saya centang juga, ya. Apakah Bapak Ibu guru telah memberikan dukungan khusus bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus? Saya centang tidak, karena di kelas saya tidak ada siswa yang berkebutuhan khusus. Kemudian yang keempat, apakah Bapak Ibu guru menyadari perbedaan kemampuan masing-masing peserta didik di kelas? Jawabannya tentunya ya. Kemudian yang kelima, apakah Bapak Ibu guru selama ini telah mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi peserta didik? Jawabannya iya. Ini jawabannya bisa tidak nih Bapak Ibu guru, tidak melulu sama. Kemudian yang keenam, apakah Bapak Ibu guru meyakini bahwa setiap peserta didik memiliki potensi? Tentunya jawabannya iya, karena peserta didik tidak harus pintar matematika nih Bapak Ibu guru. Meski memiliki
potensinya masing-masing. Ada yang ahli di bidang akademik dan ada yang ahli di bidang non-akademik. Kemudian nomor 7, apakah Bapak Ibu guru menyediakan akomodasi khusus bagi peserta didik dengan berkebutuhan khusus? Tentunya jawabannya adalah tidak, karena balik lagi di kelas saya tidak ada peserta didik yang berkebutuhan khusus. Kemudian 8. Apakah Bapak Ibu guru memberikan penemuan alternatif atau modifikasi dalam metode pengajaran untuk mendukung peserta didik yang beragam? Ya. Kemudian 9, apakah apakah Bapak Ibu guru melibatkan orang tua atau teman sebaya dalam proses penentuan dan implementasi akomodasi bagi peserta didik? Jawabannya ya. Terakhir, apakah Bapak Ibu guru menyesuaikan waktu bagi peserta didik yang memerlukan penyesuaian? Tentunya iya. Terkadang kan ada nih Bapak Ibu guru di kelas 5 atau di kelas tinggi masih ada yang belum bisa membaca. Makanya kita juga harus menyesuaikan waktu untuk peserta didik tersebut belajar membaca, apakah nanti habis atau setelah pulang sekolah atau pada saat jam istirahat. Itu disesuaikan dengan kondisi siswa. Kan kadang ada siswa yang merasa minder karena belum bisa membaca di kelasnya dengan seusianya gitu. Silakan Bapak Ibu tulis berapa jumlah centang pada kolom tidak yang Bapak Ibu guru dapatkan. Maka di sisi itu Bapak Ibu memerlukan perbaikan. Jadi di kolom tidak itu ada 2 nih Bapak Ibu guru sebenarnya karena tidak adanya siswa yang berkebutuhan khusus. Insya Allah kalau kita ada siswa yang berkebutuhan khusus akan kita perbaiki dari mulai akomodasi khusus untuk peserta didik dan memberikan dukungan khusus kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Kemudian berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Mengapa penting akomodasi perbedaan? Di sini refleksikan dalam pemahaman Bapak Ibu guru terkait materi keragaman peserta didik dan akomodasi yang layak dalam gambar berikut. Ini adalah gambarnya SMART, Goal Specific, Measurable, Timely, Realistic, Achievable. Di sini pola SMART. Selanjutnya jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana Anda memahami keragaman peserta didik di dalam kelas? Dengan memahami keragaman peserta didik di kelas, yaitu dengan memahami perbedaan-perbedaan yang ada di antara peserta didik, karena setiap peserta didik memiliki keragaman atau sosial atau latar belakang sosial budaya, kemampuan, kebutuhan, bakat, dan karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa langkah konkret yang dapat Anda ambil untuk mengakomodasi gaya belajar beragam di antara peserta didik? Langkah konkret yang saya ambil untuk mengakomodasi gaya belajar beragam di antara peserta didik adalah dengan membuat asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui dan mengelompokkan peserta didik berdasarkan karakteristik peserta didik tersebut, kemudian membuat buku profiling peserta didik. Setelahnya, kita menerapkan strategi pembelajaran yang cocok dengan melihat gaya belajarnya, bisa melalui pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses, maupun produk. Dan pendekatan pembelajaran lainnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Anda mengelola situasi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan budaya di antara peserta didik. Dalam mengelola situasi konflik yang timbul akibat perbedaan budaya di antara peserta didik adalah kita harus memiliki kepekaan pada perkembangan dan keragaman peserta didik sehingga keunikan menjadi kekuatan dalam merancang pembelajaran yang menyenangkan. Mengajak peserta didik untuk berdiskusi tentang perbedaan budaya yang mereka miliki untuk saling menghargai budaya satu sama lain. Yang keempat, yaitu apa strategi Bapak Ibu guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang inklusif bagi semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, yang kebutuhan khususnya tidak terlihat. Dalam menciptakan lingkungan kelas yang inklusif bagi semua peserta didik bisa memperhatikan 4 akomodasi yang layak dan dapat diterapkan dalam pembelajaran, yaitu akses ruang belajar, fleksibilitas proses pembelajaran, dan
fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, serta fleksibilitas waktu dan evaluasi pembelajaran. Misalnya, untuk aksesibilitas ruang belajar, guru merancang sesuai dengan kebutuhan peserta didik seperti desain fisik ruangan, pengaturan tempat duduk, dan ornamen kelas yang memastikan peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran dengan nyaman. Kemudian yang kelima yaitu bagaimana Anda menyusun kurikulum materi pembelajaran mencerminkan keragaman peserta didik secara adil. Dalam menyusun kurikulum atau materi pembelajaran yang mencerminkan peserta didik secara adil, menyesuaikan dan menyelaraskan metode, materi, dan lingkungan pembelajaran dengan keragaman peserta didik melalui buku profiling yang sudah kita punya tentang karakteristik peserta didik. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru, ini hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak jawaban yang ada untuk mengerjakan tugas-tugas di modul 3 topik 1 tentang keragaman peserta didik. Kemudian tugas selanjutnya yaitu koneksi antar materi. Bagaimana mengintegrasikan keragaman peserta didik dengan akomodasi yang layak. Ini disesuaikan nih Bapak Ibu guru. Yang pertama adalah ADHD atau gangguan pemusatan perhatian. Di sini akomodasi yang diberikan yaitu dengan menempatkan peserta didik tepat di depan meja guru atau jauh dari jendela. Jadi bisa fokus melihat ibu guru di depan atau bapak ibu guru di depan. Kemudian mengajarkan keterampilan organisasi kepada peserta didik yang akan membantu mereka dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, peserta didik dengan OCD atau gangguan obsesif kompulsif. Peserta didik ini mendapatkan perawatan terus-menerus melalui layanan kesehatan mental, lingkungan yang mendukung dan menghilangkan stigma negatif sehingga tidak didiskriminasi. Jadi kita tetap memberikan pengertian kepada peserta didik yang lain. Seperti itu nggih Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga, peserta didik dengan bakat istimewa, di mana melalui pembelajaran yang berdiferensiasi untuk menyeimbangkan kompetensi intelektual yang jauh di atas atau melebihi peserta didik lain. Kadang ada yang cerdasnya udah istimewa, kok pembelajarannya kayak gini aja. Itu tugasnya Bapak Ibu guru, bagaimana melalui pembelajaran yang berdiferensiasi untuk menyeimbangkan kompetensi intelektual peserta didik kita. Kemudian berikutnya adalah peserta didik dengan autis, di mana kita menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, mendukung keterampilan hidup mandiri dan sering mengajak komunikasi. Kemudian nomor 5, peserta didik yang mengalami trauma pelecehan teman sebaya, kita memberi dukungan kesehatan mental dan konseling untuk membantu pemulihan mereka, atau bisa juga kita mengajak peserta didik tersebut untuk ke psikiater untuk menghilangkan trauma mereka. Kemudian selanjutnya peserta didik dengan disabilitas visual atau tunanetra. Kita menempatkan posisi tempat duduk yang dekat dengan pintu untuk memudahkan keluar masuk kelas. Kemudian menggunakan tulisan huruf braille. Yang terakhir adalah peserta didik dengan kondisi miskin yang absolut, di mana kita memberikan perhatian khusus melalui identifikasi kebutuhan khusus, penyediaan fasilitas dan alat pembelajaran, dan membantu finansial dan sosial serta terus mendukung psikologis peserta didik. Jadi kadang misalkan ada peserta didik kita yang memang kemiskinannya absolut, kita bantu finansialnya ataupun kebutuhan belajarnya di sekolah, misalkan dengan membeli buku pelajarannya, buku tulis, pensil, dan sebagainya. Pokoknya yang mendukung kebutuhan belajar peserta didik tersebut. Berikutnya adalah aksi nyata, apakah implementasi lebih bernilai daripada teori. Pada akhir pembelajaran topik tentang keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak dalam pembelajaran, rancang ringkasan bisa berupa poster, mind map, infografis, atau notulensi kreatif. Berikutnya, mari refleksikan pembelajaran terkait keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan
dapatkan setelah mempelajari konsep keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak. Yang kedua, bagian manakah dari konsep keragaman peserta didik yang paling menantang? Yang ketiga, hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari terkait dengan keberagaman peserta didik dan akomodasi yang layak? Di aksi nyata yang keragaman peserta didik sudah saya upload di video saya sebelumnya nih, Bapak Ibu guru bisa melihatnya. Kemudian di sini saya hanya scroll-scroll saja nih, Bapak Ibu guru. Di sini saya berikan aksi nyatanya, yaitu apakah implementasi lebih bernilai daripada teori. Jadi kita jawab pertanyaan tadi tentang pemahaman baru apa yang Anda dapatkan. Kemudian bagian manakah dari konsep keberagaman, kemudian hal-hal lain apakah yang ingin Anda pelajari. Kemudian selanjutnya di sini ada konsep keragaman peserta didik. Jadi saya mencantumkan konsep keragaman peserta didik tentang pentingnya keragaman peserta didik, kemudian pengertian keragaman peserta didik. Kemudian ada jenis-jenis keragaman peserta didik. Kemudian ada mind mapping dari keragaman gaya belajar dan tipe kecerdasan. Kemudian saya jelaskan satu persatu tipe kecerdasan tersebut dari visual hingga visual spasial. Kemudian juga membuat mind map dari keragaman kebutuhan khusus, yaitu permanen dan temporer. Kemudian saya juga jelaskan dari yang ini nggih Bapak Ibu guru yang permanen. Di mana mind mapping permanen ini ada fisik, intelektual, sensori, dan mental. Kemudian ada kebutuhan khusus temporer. Kemudian selanjutnya juga saya cantumkan materi akomodasi yang layak dalam pembelajaran, yaitu akses stabilitas ruang belajar, fleksibilitas proses pembelajaran, fleksibilitas bentuk materi pembelajaran, serta fleksibilitas waktu dan evaluasi pembelajaran. Kemudian di sini saya masukkan juga refleksinya. Jadi kegiatan yang saya lakukan dan dapat menjadikan peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif di kelas. Kemudian dokumentasinya, yaitu dokumentasi dalam berbagi praktik baik kepada rekan sejawat tentang keragaman peserta didik, kemudian menerapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan keragaman peserta didik. Saya hanya cantumkan fotonya nggih Bapak Ibu guru, jadi tidak dicantumkan modul ajarnya. Karena modul ajar hanya di modul 1. Kemudian saya lampirkan juga umpan baliknya. Umpan baliknya itu dari 3 orang guru. Ini contohnya. Seperti itu nih Bapak Ibu guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.